Saya kan pengajar TPA. Jadi di TPA itu diajarkan syair yang mengenai kidam, wujud, bako, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Gimana Ustadz? Apakah saya ikut mengajarkan atau tidak? Nggak usah. Nggak usah. Terus bagaimana saya menyampaikan kepada guru tersebut? Suruh hafal aja Asmaul Husna. Anak biar tahu nama-nama Allah yang terindah. Suatu saat bermanfaat bagi mereka tatkala dijelaskan makna dari nama-nama tersebut. Sekarang mereka cukup menghafal. Susah apa qiyamuhu bi nafsi mukhalafatul hawadits. Nanti masuk dalam masalah-masalah itu ibaratnya ahli kalam. Ya, mukhalafatul hawadits itu ibaratnya ahli kalam. Oleh karenanya saya sarankan diganti dengan nama-nama Asmaul Husna sehingga mereka menghafal nama-nama Allah tersebut bukan untuk jadikan zikir, bukan. Tetapi mereka hafal suatu saat biar dijelaskan maknanya di kemudian hari bermanfaat bagi mereka. Saya tidak akan membahas ulasan tentang fikih ataupun alasan tentang akhlak, karena itu ada bab tersendiri. Yang mau kita bahas malam hari ini adalah bahas tentang akidah, karena itu adalah asas dari agama kita, fondasi dari agama kita. Kalau itunya rapuh, maka agama kita bisa runtuh. Apa buktinya? Buktinya orang-orang zaman sekarang banyak yang meninggalkan agama, sudah tidak punya alasan lagi pengen beragama. Ngapain saya beragama? Cuma identitas doang. Beragama nggak beragama, saya miskin-miskin aja tuh. Beragama nggak beragama, hidup saya begini-gini aja. Keyakinannya rapuh, akhirnya agamanya runtuh, hilang, wafat, nauzubillah, su'ul khatimah. Mau kita begitu? Nauzubillah. Berarti tugas kita sekarang adalah memperkokoh dan mempermantap keyakinan itu, akidah itu. Baik. Gak banyak orang sadar di luar sana bahwa semua akidah yang kita pelajari dalam agama Islam, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafal, hawadis, qiyam binafsi, sampai basiran, sami'an, basiran, mutakalliman yang kita hafal, yang dihafal oleh anak-anak kita itu, sebetulnya itu sudah teringkas Pak dalam satu ungkapan kalimat, yaitu kalimat syahadat. Jadi orang ketika bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah tercakup di dalamnya sebetulnya keyakinan dengan semua yang pernah kita bahas itu, dengan sifat 20 itu. Saya perlu mengoreksi terlebih dulu bahwa dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada istilah bahwa sifat Allah itu hanya 20. Karena kita ini seringkali dituduh oleh sebagian golongan, kamu ini membatasi sifat Tuhan dengan 20 sifat saja. Sementara sifat Allah itu banyak. Asmaul Husna itu ada 99 katanya. Kok kamu sebutnya 20? Enggak. Kita itu, ulama-ulama kita itu ngajarin sifat 20 itu bukan untuk membatasi, tapi itu untuk mempermudah dan meringkas. Terus yang benar gimana? Yang benar gimana? Kalau ditanya sifat Allah gimana? Yajib lillahi ta'ala kullu sifatil kamal wal jalal wal jamal. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala semua sifat yang menunjukkan keindahan, keagungan, dan kesempurnaan. Semuanya. Terhitung apa enggak? Enggak terhitung. Jadi kalau ditanya sifat Allah ada berapa? Jawabannya sifat Allah mah enggak terhitung. Karena zat Allah bukan zat yang terbatas. Kayak kita ini. Dia sang khalik, kita makhluk. Sang khalik harus berbeda dengan makhluknya. Sang khalik sifatnya tidak terbatas. Terus ngapain disebutin sifat 20 dibahas dalam kitab-kitab akidah itu? Lagi-lagi jawabannya untuk meringkas dan mempermudah. Soalnya usia kita nggak bakal cukup kalau diwajibkan menghafal semua sifat Allah yang nggak terbatas itu. Terus sampai mati sekalipun kita nggak akan bisa. Karena itu ulama meneliti Al-Quranul Karim, meneliti sunnah Nabi, bagaimana caranya supaya orang mengenal Allah dengan cara yang tepat, dirumuskan itu sifat-sifat itu. Bukan membatasi, tapi meringkas dan memudahkan. Saya tadi bilang, itu sifat-sifat yang kita sebut, nanti akan kita cek satu persatu. Ya, benar gak itu? Itu sifat itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Tadi saya katakan sifat-sifat itu semuanya sudah tercover dalam kalimat syahadat tanpa kita sadari sebetulnya. Jadi apa yang kita yakini sekarang ini bahwa Allah tidak bermula, Allah tidak berakhir, Allah tidak bertempat, Allah beda dengan makhluknya, Allah tidak berwaktu, Allah itu esa, maha kuasa, semuanya itu keyakinan yang kita peluk sekarang itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan keyakinan yang berbeda dengan mereka, bukan.
Bedanya di zaman Nabi belum ada pembahasan sifat 20 secara terperinci. Belum ada kitab-kitab akidah karena mereka belum punya tuntutan. Sahabat itu diajari sama Nabi, langsung terima, selesai. Dan mereka sibuk berjihad melawan orang-orang yang ingin memerangi Islam, begitu ya. Munculnya rumusan-rumusan akidah itu emang belakangan, tapi intinya udah ada sejak zaman Nabi. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu rumusan, bajunya aja yang nggak ada di zaman Nabi, tampilannya begitu. Hakikatnya mah ada. Hakikatnya sejak dulu akidahnya Nabi Muhammad dan salafus soleh itu ya begitu. Bahwa Allah itu ada, dia tidak bermula, tidak berakhir, beda dengan makhluknya, dia esa, maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, dan maha-maha yang lain. Baik. Mari kita sekarang buktikan bahwa apa yang kita peluk sekarang itu adalah warisan yang punya landasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bid'ah, sesuatu yang dibuat-buat oleh orang belakangan yang gak ada dasarnya. Manakala kita bilang Pak dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Baik, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mana sifat 20 dalam kalimat itu? Saya menulis buku, judulnya itu Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu syarah atas kitab Ummul Barahin Imam Sanusi. Imam Sanusi dengan kecerdasan dan kejeniusannya mensyarah kalimat syahadat yang tadi itu, asyhadu alla ilaha illallah, menunjukkan kepada kita bahwa akidah sifat 20 yang kita pelajari itu tercakup di dalamnya. Lebar penjelasannya. Ada istilah-istilah yang mungkin agak rumit, tapi saya ingin menyederhanakan. Gimana itu ceritanya? Kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah, terus tercakup di dalamnya sifat 20 itu gimana? Baik, pelan-pelan. Manakala kita menyebut, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan. Imam Sanusi menjelaskan, makna ketuhanan itu terangkum dalam dua aspek, dua hal. Jadi sesuatu itu disebut sebagai Tuhan kalau dia memenuhi kedua hal ini. Satu, dia itu tidak bergantung kepada yang lain. Karena kalau sesuatu sudah bergantung, tidak layak menjadi sang kholik kan Pak? Kalau sesuatu sudah butuh kepada yang lain, namanya makhluk, bukan sang kholik. Berarti Allah itu, sang kholik itu, harusnya tidak punya ketergantungan kepada yang lain. Satu. Yang kedua, makna ketuhanan itu segala sesuatu yang lain bergantung kepada Allah. Jadi apa yang kita sebut sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang tidak bergantung kepada yang lain. Itu makna ketuhanan yang pertama. Makna ketuhanan yang kedua, segala sesuatu yang lain bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jelas nggak itu? Makanya Pak, dari sini saja kita sudah menyimpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak bertempat. Karena kalau dia bertempat, dia jadi butuh kepada yang lain kan? Kalau dia bertempat, dia bergantung kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Tuhan, sebagai ilah, al-ma'bud bihaq, itu karena memenuhi dua hal yang tadi kita sebutkan itu. Dia tidak bergantung kepada yang lain. Kalau sudah bergantung namanya bukan Tuhan. Ini juga menjawab pertanyaan sebagian orang. Kalau ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau sesuatu itu ada yang menciptakan Tuhan siapa? Lah kalau sudah diciptakan namanya bukan Tuhan, namanya makhluk. Itu pertanyaan sejak awal sudah salah, sudah error sejak awal. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau dia diciptakan, namanya bukan Tuhan. Tuhan itu harus tidak bergantung kepada yang lain. Dan segala sesuatu yang lain bergantung kepada dirinya. Bisa dipahami Pak sampai di sini? Jelas. Oke. Dengan makna ketuhanan yang pertama, dia tidak bergantung kepada yang lain. Otomatis Pak, kalau Allah itu nggak bergantung kepada yang lain, berarti dia harus ada dengan dirinya sendiri kan? Benar nggak? Karena kalau dia ada dengan adanya yang lain, kayak kita nih, saya ada dengan adanya ibu saya, dengan bapak saya punya bapak lagi, kakek saya, dan seterusnya. Ini makhluk. Makhluk itu karakternya ada dan keberadaannya bergantung sama yang lain. Semuanya begitu.
Nih, mushaf ini ada yang nyetak, mic ini ada yang buat, handphone ini ada yang nyusun, meja ini ada tukang kayu yang memasang dan seterusnya. Bergantung. Wujud makhluk itu bergantung. Istilahnya kalau dalam ilmu akidah, mungkinul wujud. Seswujud yang mungkin, yang kalau ada pasti ada sebabnya. Allah wajibul wujud. Wujudnya itu harus ada dengan dirinya sendiri. Berarti dengan mengatakan la ilaha illallah, sudah tercakup di dalamnya keharusan percaya bahwa Allah itu punya sifat wujud. Benar nggak? Wujud satu. Karena dia tidak bergantung kepada yang lain. Dia tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia harus ada dengan dirinya sendiri. Sifat wujud. Dia tidak bergantung kepada yang lain. Berarti kalau begitu dia juga tidak ada awalnya dong. Karena kalau dia ada awalnya, berarti dia bergantung kepada yang lain, Pak. Ini saya ini, lahir tahun 94, ada awalnya. Bapak mungkin 86, mungkin 70, mungkin 60, mungkin 50, ada awalnya. Semua yang berawal itu pasti bergantung kepada yang lain. Betul nggak Pak? Sepakat ya? Barang-barang, benda-benda di sekeliling kita itu ada awalnya. Karena itu dia didahului dan bergantung kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan nggak bergantung sama yang lain. Berarti otomatis apa? Konsekuensi logisnya apa? Dia tidak berawal. Ya kan? Tuh lihat. Berarti dengan menyebut la ilaha illallah, setelah kita meyakini sifat wujud, Allah juga tidak bermula. Tidak bermula itu bahasa Arabnya qidam. Masuk di dalamnya sifat qidam. Kalau Allah tidak bermula, karena dia tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia juga nggak berakhir dong. Karena kalau dia berakhir, harus ada yang mengakhiri dia, iya nggak? Kalau ada yang mengakhiri dia, berarti dia bergantung kepada yang lain. Batal sudah ketuhanannya kalau bergantung kepada yang lain. Berarti ada sifat yang ketiga namanya baqa. Artinya kekal, tidak bergantung kepada yang lain. Lihat tuh. Jadi ngomong la ilaha illallah. Jadi orang kalau ngomong la ilaha illallah, terus dia meyakini bahwa Allah itu ada awalnya, itu batal sudah syahadatnya. Enggak, syahadat itu kelihatannya hanya satu baris. Tapi di baliknya itu ada konsekuensi-konsekuensi lanjutan. Bahwa kalau kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan, kita harus meyakini dia ada. Kalau ada orang bilang, asyhadu alla, saya percaya Tuhan. Tapi Tuhan itu buatan akal manusia aja. Hasil imajinasi manusia aja. Bukan sesuatu yang berwujud secara nyata. Ya berarti batal syahadatnya. Lu lihat Pak. Lihat Pak. Syahadat itu mencakup di dalamnya semua sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, beda dengan makhluk. Bagaimana Anda menjelaskan ungkapan la ilaha illallah dengan hubungannya sifat berbeda dengan makhluk? Tadi kita katakan apa? Allah kan tidak bergantung kepada yang lain, tidak butuh maksudnya. Kalau Allah tidak butuh kepada yang lain, sementara makhluk itu semuanya butuh. Lihat Pak, Allah kan nggak butuh sama yang lain nih. Sementara makhluk senantiasa butuh kepada yang lain. Berarti kalau Allah itu nggak bergantung sama yang lain, konsekuensi dia harus beda dengan makhluknya. Kalau dia butuh kepada yang lain, jadi sama dengan makhluk dong, iya nggak? Kalau Allah itu bergantung kepada yang lain, dia menjadi sama dengan makhluk, jadi sama dengan makhluk. Sementara kita katakan apa tadi? Tuhan itu harus tidak bergantung kepada yang lain. Konsekuensinya dia beda dengan makhluknya. Mukhalafalil hawadis. Kita katakan Tuhan tidak bergantung kepada yang lain, ada sifat lanjutan namanya qiyamuhu binafsihi. Allah berada dengan dirinya sendiri. Tidak bertempat, tidak ada di sini, tidak ada di sana. Dia ada dengan, kalau ada yang nanya di mana Allah, jawabannya dia ada dengan dirinya sendiri. Kanallahu wala makan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allah itu ada wala makan, dan tidak ada tempat. Karena tempat itu ada dengan adanya makhluk. Tempat itu ada dengan adanya makhluk. Orang-orang yang meyakini Tuhan itu ada di langit, ada di arsy, duduk kayak raja. Nabi Muhammad jadi sekretarisnya, kira-kira begitu. Ada orang punya keyakinan begitu. Itu dia sejak awal punya pemahaman yang salah tentang ketuhanan. Kalau begitu Tuhan ada permulaannya dong kalau dia bertempat. Karena langit itu ada awalnya, arsy itu ada awalnya. Kalau Allah itu bertempat di arsy, berarti tadinya dia tidak bertempat, kemudian bertempat, walhasil ada awalnya di balik kebertempatan Allah. Sementara Allah tidak berawal, Allah qadim. Tuh, lihat. Itu kalimat syahadat kalau diteliti sampai akhir itu sudah bisa mengcounter,
membantah semua keyakinan-keyakinan yang salah menyangkut ketuhanan. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Terus kalau ditanya, Pak, mana Ustaz dalil dari Al-Quran? Saya pengen berakidah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Memang kalau dilihat redaksi bahwa Allah itu wajib memiliki sifat 20 gitu, emang nggak ada di Quran, Pak. Cuma ulama nyebutin itu berdasarkan penelitian dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Dikasih nih versi yang udah disederhanakan tuh begini. Itu kalau dilacak satu persatu, ada nggak adanya dari Al-Quran? Ya ada. Sifat wujud. Nggak ada di Al-Quran yang menyebutkan Allahu mawjud. Nggak ada. Nggak bakal nemu juga. Tapi keyakinan yang bilang Allah ada, di Al-Quran ada nggak? Ya ada. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti itu mengakui wujud Allah dong. Lihat tuh, mengakui wujud Allah dengan mengatakan begitu, berarti keyakinan akan adanya sifat wujud ada dasarnya di Al-Quran. Qidam. Ada pernyataan di Al-Quran Allah qadim? Enggak, nyebutnya bukan qadim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal. Ulama menjelaskan maha awal itu maksudnya laisa qablahu syai'. Tidak didahului oleh yang lain. Dia itu tidak ada awalnya. Maksudnya maha awal artinya tidak ada awalnya. Yaitu sama persis dengan penjelasan ulama Allah itu qadim. Jadi jangan dicari redaksinya, dicari intinya. Dicari intinya, bukan redaksinya. Kalau nyari redaksi-redaksi itu orang-orang sebagian saudara-saudara kita kalau nyebut nggak ada di Al-Quran pernyataan begini, ya pernyataannya nggak ada. Tapi intinya ada. Seperti Ibnu Taimiyah misalnya sering menyebut tidak ada itu dalam Al-Quran ungkapan Allah laisa bijismin. Allah bukan jisim. Ya memang tidak ada, Pak. Di Al-Quran Allah bukan jisim itu. Dicari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah bukan jisim itu nggak ada. Tapi inti yang menyebutkan Allah bukan jisim ada dalam Al-Quran. Mana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Kalau Esa artinya tidak terdiri dari bagian-bagian. Tidak tersusun. Sementara jisim itu sesuatu yang tersusun. Allah menyebut dirinya Esa. Berarti dengan mengatakan Allah Esa, sudah pasti itu tidak tersusun gitu loh. Cuma istilah jisim itu nggak ada di Quran. Istilah jisimnya. Tapi inti akidah yang menolak Allah bukan jisim ada dasarnya dalam Al-Quran. Begitu ya. Ini kita perlu mengedukasi publik bahwa untuk menyebut sesuatu itu ada atau tidak ada dalam Al-Quran, tidak perlu mencari redaksinya secara saklek. Yang dicari itu intinya. Ada dasarnya nggak dari Al-Quran? Al-Quran mengatakan Allah Esa, makna Esa artinya tidak terdiri dari bagian-bagian dan tidak berbilang. Berarti keyakinan menyebut Allah laisa bijismin wala bijauharin wala aradin, ya udah tercakup di dalamnya itu. Qul huwallahu ahad itu. Lihatlah. Semua akidah yang kita bahas di sifat 20 itu, kalau kita baca kitab akidah, selalu ada penjelasan ini dalil akli, ini dalil nakli. Ini dalil dari Al-Quran yang mengatakan Allah tidak bermula. Huwal awwal wal akhir. Yang maha akhir. Maksudnya yang tidak berakhir. Allah tidak ada fananya, tidak ada binasanya. Dia kekal. Ada tuh. Ulama menerjemahkannya dengan istilah baqa. Ya sama aja intinya. Yang tidak berakhir dengan baqa itu intinya sama. Menafikan keberakhiran. Ada dasarnya dari Al-Quran. Jadi itu versi rumusan yang sudah disederhanakan. Supaya kita lebih memahami akidah itu dengan tepat dan sederhana. Wujud, qidam, baqa. Mukhalafah lil hawadis, Pak. Ada pernah nemu ungkapan mukhalafah lil hawadis dalam Al-Quran? Ya nggak ada. Tapi ada nggak akidah yang menyebutkan Allah beda dengan makhluk? Iya, itu jelas banget. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nih, saya mau bilang, ini ayat bukan bilang tidak ada yang serupa dengan Allah. Ayat ini kalau mau diperjelas, intinya ingin mengatakan tidak ada yang serupa dengan yang serupa dengan Allah. Bedanya apa? Bedanya apa? Lihat Pak. Ini seandainya ya, seandainya. Harus saya gambarkan supaya jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan gak ada yang serupa dengannya. Itu ayat yang tadi saya sebut, tidak bilang tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu terjemahan kurang tepat sebenarnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah itu.
Yang dinafikan oleh ayat itu apa? Nih, seandainya Allah itu ada yang serupa dengannya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala diserupai oleh sesuatu misalnya. Katakanlah A. Al-Qur'an itu menafikan yang serupa dengan Allah aja nggak ada gitu loh. Apalagi yang serupa dengan Allah beneran tuh udah pasti nggak ada. Bayangkan coba. Jadi kalau seandainya Allah itu ada yang semisal, ada yang serupa dengan Allah, seandainya ada yang serupa dengan Allah, itu pun ternafikan. Yang serupa dengan Allah aja nggak ada, apalagi yang serupa dengan Allah. Lihat Pak, itu penyucian yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangankan bilang yang serupa dengan Allah, yang serupa dengan Allah aja dinafikan oleh Al-Qur'an. Itu ayat betul-betul menegaskan setegas-tegasnya bahwa tidak ada celah keserupaan secuil pun antara Tuhan dengan makhluknya. Makanya ulama ahlus sunnah itu kalau nemu ayat-ayat yang mutasyabihat, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, tangan bagaimana itu maksudnya tangan? Kalau dibayangkan tangan seperti halnya makhluk, jadi sama dong Tuhan dengan makhluk punya anggota tubuh. Meskipun dibilang tangannya beda dengan tangan kita, tapi kan sama-sama tangan. Bermasalah itu penjelasan, karena itu ulama ahlus sunnah mentanzih, menyucikan Allah dari keserupaan itu. Ayat tersebut tidak dimaknai secara zohir, diserahkan maknanya kepada Allah, hanya Allah yang tahu maknanya. Sebagian ulama berpendapat maksudnya tangan itu bukan tangan anggota tubuh, tapi kekuasaan. Indonesia berada di tangan Belanda pada masa lalu. Bukan berarti Indonesia digenggam sama Belanda begini, bukan. Maksudnya dalam kekuasaan Belanda. Bahasa saja begitu. Itu ahlus sunnah Pak. Betul-betul serius dalam menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak. Karena kalau Allah punya anggota tubuh, punya tangan, punya kaki, punya mata, dia akan butuh dengan bagian-bagian yang menyusun dirinya, ya kan? Saya punya tangan, saya butuh dengan tangan saya. Saya punya kepala, saya butuh dengan kepala saya. Allah kalau dia tersusun dari bagian-bagian, dia menjadi butuh kepada yang lain. Sementara tadi kita bilang apa? Makna ketuhanan itu, Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Makna ketuhanan itu mengharuskan Allah tidak butuh kepada yang lain. Mukhalafal hawadis, qiyamuhu, apa artinya qiyamuhu binafsihi? Allah ada dengan dirinya sendiri. Ya sama dengan makna yang tadi kita sebut, bahwa Allah tidak bergantung kepada yang lain. Wahdaniyah, qudrah, itu makna yang pertama. Ada sifat-sifat 20 yang tercover oleh ungkapan Allah tidak butuh kepada yang lain. Makna ketuhanan yang kedua bilang apa? Segala sesuatu yang lain butuh kepada Allah, betul? Kalau dibilang segala sesuatu yang lain butuh kepada Allah, berarti Allah harus maha kuasa dong. Kan makhluk butuh kepada Allah. Berarti Allah harus kuasa dong. Kalau Allah nggak berkuasa, bagaimana ceritanya makhluk bisa bergantung kepada dirinya? Lahirlah sifat qudrah. Mana dari Al-Quran sifat qudrah? Ya banyak sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau makhluk itu bergantung kepada Allah, berarti Allah juga harus berkehendak dong. Allah juga harus punya pengetahuan dong. Lahirlah sifat iradah, lahirlah sifat ilm, lahirlah sifat hayat, lahir sifat sama, basar, kalam. Walhasil, tanpa harus saya rinci satu persatu, menyebut la ilaha illallah itu sudah tercakup di dalamnya keyakinan akan semua sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat wajib itu landasan dan pijakannya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan dalam akidah Islam, wabil khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau bicara dalil itu harus dalil yang bersifat pasti. Dalil bersifat qat'i, jelas. Karena akidah itu fondasi. Bapak kalau pengen bikin bangunan itu hanya akan bisa kokoh kalau fondasinya kokoh kan. Makanya ada syarat Pak dalam akidah itu kalau ada hadis. Ada hadis. Hadis tapi hadisnya hadis ahad. Hadis ahad itu hadis diriwayatkan segelintir perawi aja. Kurang meyakinkan gitulah kira-kira. Hadis ahad itu oleh ulama ahlus sunnah tidak bisa dijadikan satu-satunya sandaran akidah. Akidah itu kalau merujuk pada hadis, hadisnya harus mutawatir. Diriwayatkan sama banyak sahabat sehingga nggak ada celah keraguan. Karena ini menyangkut keyakinan, nggak boleh sangkaan modalnya. 60%, 70%. Boleh kata para ulama,
menyebut hadis ahad kalau dia itu tidak menyelisihi Al-Quranul Karim yang bersifat qat'i. Tuh lihat, seketat itu aturan dalam berkeyakinan dalam agama Islam. Supaya apa? Supaya kita beriman kepada Allah secara mantap dan tegas, landasannya jelas. Jadi bohong kalau ada orang bilang ahlu sunnah wal jamaah itu penuh dengan keyakinan yang isinya bid'ah, yang tidak ada landasannya. Justru kebalikannya, ahlu sunnah wal jamaah itu kalau ngomong akidah tentang ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib, selalu bicara ini dalil akli, dalil rasional. Karena agama yang benar gak mungkin bertentangan dengan akal. Karena akal ini adalah modal kita mengenal Tuhan. Masa agama tapi bertentangan dengan hukum akal? Ya udah pasti itu agama salah. Kalau agama bertentangan dengan hukum akal. Ada dalil rasional, ada dalil tekstual dari Al-Quran, dari Sunnah. Berlimpah dalil-dalil itu. Yang sering terjadi apa? Orang-orang yang tidak tahu tentang dalil, bilangnya nggak ada dalil. Bener nggak Pak? Padahal bukan nggak ada dalil, dia nggak tahu dalil. Kadang-kadang bukan nggak tahu, nggak paham cara berdalil. Nggak paham cara berdalil. Gak ada di Al-Quran itu yang menyebut Allah Qadim. Ya emang bener sih, gak ada redaksi Allah Qadim. Tapi kan ada redaksi lain yang maknanya sama, gitu loh. Gak ada di Al-Quran yang bolehkan tawassul kepada Nabi itu. Ya emang kagak ada. Alaikum anta tawassalu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada ungkapan keharusan bertawassul. Cuma ulama itu membolehkan tawassul, membolehkan ini, membolehkan itu. Mereka meneliti Al-Quran dengan pemahaman yang lebih mendalam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itu ayat sering jadikan dalil kebolehan bertawassul, dan tawassul itu bukan musyrik. Walau annahum idzalamu anfusahum. Seandainya mereka ketika menzolimi diri mereka masing-masing, menzolimi diri mereka sendiri, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Kita nih banyak dosa, banyak maksiat, datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak secara fisikal, karena fisik Nabi Muhammad dengan kita sudah terpisah, tapi secara rohani, bersolawat kepada Nabi misalnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Rasul memintakan ampunan untuk mereka. Musyrik itu. Kalau orang bertawassul kepada Nabi menurut Al-Quran, datang ke Nabi Muhammad, kan bertawassul dengan Nabi Muhammad kan? Istilah ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad, itu kan dia bertawassul dengan Nabi Muhammad. Cuman istilahnya bukan tawassul, tapi kan maknanya sama. Tawassul itu kita mendatangi Nabi kan sebetulnya. Bertawassul dengan Nabi kan kita mendatangi Nabi secara rohani. Fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Jawaban Al-Quran, kalau kita berdosa bertawassul dengan Nabi, itu istilah zaman sekarang bertawassul. Kalau kita berdosa bertawassul dengan Nabi, Nabi memintakan ampunan buat kita, beristighfar buat kita maksudnya. Terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lawajadullaha tawwabar rahima. Niscaya mereka akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Maha pengasih, bukan musyrik. Itu ayat memang gak ada redaksi boleh tawassul dengan ayat. Jadi begitu Pak cara berdalil dengan Al-Quran itu. Bukan redaksinya yang dilihat, tapi intinya gitu loh. Ulama berdalil itu caranya begitu. Orang-orang zaman sekarang seringkali mengidentikan istilah gak ada dalil itu artinya apa? Istilah mereka gak ada redaksinya gitu. Kalau gak ada redaksinya seolah-olah ini bid'ah kemudian ditolak sesat. Enggak. Maulid Nabi Pak, ada gak di Al-Quran? Ada gak syariat Maulid Nabi dalam Al-Quran? Saya jawab ada. Cuma redaksi mengharum Maulid Nabi gak ada istilah Maulid Nabi. Itu istilah orang zaman sekarang, orang belakangan Maulid. Tapi inti Maulid itu apa sih Pak? Inti Maulid itu apa sih? Mengajak orang untuk mencintai Nabi Muhammad, betul? Mengajak mereka untuk mengenal Nabi Muhammad, memuji Nabi. Saya mau nanya sekarang, Bapak tahu nggak siapa yang pertama kali mensyariatkan kita, mengajari kita untuk memuji Nabi Muhammad itu siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang muji nabinya. Iya kan? Lihat tuh, cara logika semacam itu. Bahwa yang menjadi patokan itu adalah inti dari sesuatu, bukan soal praktek. Kan zaman sahabat nggak ada.
Ada orang begitu kan? Zaman sahabat kan nggak ada. Ya emang prakteknya nggak ada, tapi intinya nggak salah kan? Ada landasan dalam Al-Quran kan? Bahwa mensyariatkan, bukan mensyariatkan, mengajak orang untuk memuji Nabi, mengagungkan Nabi dengan praktek apapun sebetulnya.